jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku ning Jini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar rezeki sampean semua. Oh. Panas-panas tetap semangat menemani sampean semua untuk berkabar tentang cerita-cerita yang mungkin kami harapkan membuat saya senang, menghibur, menginspirasi, Iya. mengedukasi, kabeh. Tapi yang penting menginspirasi, Cak. Nah, Inspirasi yang baik-baik. Baik-baik tentunya ya, karena tidak semua cerita itu menginspirasi nih ya. Menjengkelkan juga ada cerita menjengkelkan. Mangkelna itu ya ono. akeh. Nah, kita ini lagi di tengah-tengah kota Washington DC dan kalau misalnya sampai ngeliat itu di daerah Washington DC ini termasuk salah satu daerah yang banyak mobil, Iya banyak nih. kendaraan. Ya, karena emang piye ya. Banyak yang bekerja itu terpaksa kudu duwe mobil nih. Karena tidak semua angkutan umum di sini itu menjangkau omah-omah sing adoh misalkan. Ya, dan karena Washington DC itu salah satu kota sing warang, Cak. Jadi wong-wong sing nyambut gawe nang kene iku kudu tinggal iku sing rondo adoh. Pinggir kota. Biasanya di sini tuh yang terkenal juga namanya itu road trip ya, Cak. Road trip, Ya. benar. Ini adalah salah satu, mungkin di Indonesia juga ada beberapa orang yang kayak melakukan road trip itu dari, terutama karena sekarang udah ada tol Trans Jawa ya. Betul. Nah, ini yang dilakukan oleh salah satu diaspora Indonesia yang mengubah van-nya DE. Modifikasi DE. Heeh. Belajar dari saka YouTube. Kabeh no. iki dimodifikasi dadi fencing cukup nyaman nggih berpergian. Nggih turu yo nyaman, bikin ngono. masak nek kono anak alat cilik-cilik. Wah, Mas Andrianto teko sangar-sangar. Sragen. Tante Ditonton dulu. dulur. Aku bagi dari Washington DC sampai ke Chicago. Itu katakanlah season pertama. Terus habis itu Chicago ke California, itu Route 66. Nah, itu emang route yang populer kan di Amerika. Dengan mobil van putih ini, Andrianto menjelajahi Amerika. Sudah 40.000 km jarak ia tempuh, melewati taman nasional, desa, kota, dan gurun pasir di 30 negara bagian Amerika. Tiap orang yang merantau di Amerika itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang Indonesia kan, karena mereka itu udah lama di sini, yang mungkin ada suatu hal positif yang bisa disampaikan ke orang-orang Indonesia. Aku keliling Amerika, cara berpikirnya atau sudut pandangnya tentang ini bagaimana, dan orang itu berbeda-beda. Aku sambungin, aku gabungin. Jadi kata pertanyaan itu ada banyak yang menjawabnya. Pemuda asal Sragen, Jawa Tengah ini mengaku perjalanannya ini agak gila atau nekat. Ia melakukannya sendirian, termasuk saat memodifikasi mobil van. Nonton di YouTube, tapi sebelum tak gambar, kayaknya ntar gini deh. Udah itu pasang sendiri. Modalnya cuma 2 alatnya, drill, kayak bor itu ya, dan bor itu kan bisa buat skrup atau baut apa yang lain kan. Terus satunya itu gergaji jingso ya, karena aku ya buat bolongin itu untuk van. Mobil van ini seperti rumah mungil berjalan, tempat Andri tidur, memasak, ataupun sekedar berdiam diri. Meski nyaman, ia harus tetap waspada. Aku lagi masak ya di sini. Tiba-tiba itu buruan di sampingku. Wah, aku takut, buruan juga takut. Namanya juga perjalanan panjang, kejadian tak terduga sudah pasti ada. Itu tidak mengganggu keasikan Andri menikmati alam dan bertemu beragam warga Amerika. Aku ketemu dengan native Amerika, terus ikut nari, aku ngobrol terus tentang budaya mereka. Dalam perjalanannya, ia juga tak lupa akan tanah airnya. Aku pengen memperkenalkan Indonesia juga sih gitu. Makanya di belakang vanku itu ada Indonesia, foto-foto Indonesia. Chef Ricky Baubi, teman Andri, salut dengan misi sampingan ini. Beliau ini muter-muter untuk hobinya, tapi juga mempromosikan Indonesia di Amerika, guys. Kayak gini-gini nih loh, guys. Ini ada Garuda, ini itu ya. Andri hijrah ke Amerika tahun 2014. Pekerjaannya tukang masak di restoran Hibachi. Selama jelajah Amerika, ia singgah di beberapa tempat, bekerja di restoran untuk membiayai perjalanan yang menelan 30-40 juta rupiah sebulannya. Ya katakanlah aku belum bisa full time, aku bener kayak 1 tahun ini travel terus. Ya karena memang finansialnya itu yang besar emang dari kayak restoran itu ya.
Saat ini, Andri bekerja di sebuah restoran hibachi di kota Beckley, West Virginia. Musim gugur nanti, ia berencana akan melanjutkan perjalanan ke beberapa negara bagian Amerika lainnya. Dari Washington DC, Supriyono, Alam Burhanan, Rere Wahyudi, VOA. Nah dulu habis gini kita punya cerita-cerita lain soal kendaraan berkendara di Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji. Panas nih. Yo. Waduh. Nah, Padahal Indonesia ini itu kalau mau dibilang itu udah memasuki keluar dari musim panas. Memang kadang-kadang kan Amerika itu begitulah. Nih, kemarin kan agak lumayan dingin-dingin sedikit. Esok mau bahkan adem. Nah, kita masih ngobrol soal kendaraan di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat ini juga kendaraan itu jadi salah satu orang caranya untuk mendapatkan pendapatan tambahan ya, Cak ya. Iya. Nah, itu yang kita kenal juga kayak taksi online. Di sini tuh disebutnya gig ekonomi karena memang bukan pekerjaan penuh. Penuh. Jadi tidak hanya sekedar fungsinya udah berkembang lah, tidak kayak di sini nih ya. Jadi banyak orang sing tuku mobil Amerika itu ya tidak hanya sekedar untuk Pribadi. pribadi tapi juga untuk digawe kerja nih. Iya, nah memang karena perkembangan gig ekonomi yang sangat masif itu, jadi ada aturannya juga, Cak. Aturan nih, Amerika kan aturan dia kok kabeh diatur nek gini. Soalnya wong-wonge kuwi iso nanti lah misalnya sampean nggak nuruti, iso dituntut iki Untuk ngono. pengadilan, kuasa kasih nek kene ngono kuwi ya. Iya, Nek aturan apa makanya ini? aturannya salah satunya itu adalah aturan untuk kesejahteraan para pekerja gig Gig kuwi. yang temporary ini. Karena selama ini kan dianggap oh kamu itu ya gini, kontraktor, jadi kamu nggak dapat apa-apa dari Nggak ada perusahaannya, ada tunjangan, asuransi juga kamu kudu tuku dewe. Iya, nah itu kan mahal ya di Amerika Serikat. Nah, ini yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi perusahaan sing nyediakno gig ekonomi itu, mereka kayak, wah coba tak ngrasakno dadi Supir supir kayak taksi opo? online iku koyo opo perasaane ngono. Mengalami. Heeh. Nah, pengen tahu pengalamannya dulu Tonton ditonton. Sehari-harinya, Andy Feng adalah Direktur Teknologi Layanan Pengantaran Makanan DoorDash. Tapi sekali sebulan, ia terjun langsung di jalanan San Francisco, negara bagian California, menjadi supir untuk mengantar pesanan pelanggan. Ini telah dilakukan Andy Feng bersama sesama pendiri DoorDash sejak pendirian layanan ini pada 2013. When we were students at Stanford, we actually did all the deliveries ourselves. One of the reasons is because we had to, because there's nobody else to do them. But what we quickly found out was that by doing these deliveries ourselves, we learned a ton of insights into what it took to actually get these deliveries fulfilled as a Dasher. Lewat program WeDash, ribuan eksekutif DoorDash di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia kini diwajibkan melakukan pengantaran sedikitnya 4 kali setahun. We also saw that when we were picking up these orders at merchants, that there's operational complexities that we had to solve for, and even dropping things off at the customer address, at office complexes or apartment buildings. There's logistical challenges that we observed directly by doing these, and we felt like we just learned so much by doing it ourselves, and that's why we constantly encourage people to do it. Perusahaan lain, termasuk taksi online Uber dan Lyft, juga memiliki program untuk mewajibkan eksekutif turun ke lapangan guna melihat langsung kompleksitas yang dialami pekerja kontraktor lepas. Masifnya perkembangan gig economy atau ekonomi kontraktor lepas berbasis teknologi dan online di California yang merupakan lokasi cikal bakal kebanyakan pusat teknologi berujung pada referendum hukum di negara bagian ini. Tahun 2020 lalu, 59% warga California memilih untuk meloloskan Proposition 22 yang menangguhkan status gig workers sebagai kontraktor, bukan pegawai perusahaan. Pesatnya perkembangan ekonomi kontraktor lepas telah terjadi sebelum meningkatnya permintaan layanan pengantaran dan taksi online selama pandemi. Pre-COVID, the market had really shown so much momentum and growth, and it was a market where there was a lot of excitement to participate in the market as a delivery person, as a driver, even as a restaurant, even though it is costly, I think, in a lot of cases, to deliver through a third party. I think post-pandemic, we've seen such a change in consumer behavior. We've seen much greater competitiveness among these firms. Seperti perkiraan analis, kebiasaan konsumen membeli lewat layanan pesan online akhirnya tak
meluntur dengan berakhirnya darurat pandemi, dan laporan keuangan terakhir DoorDash pun menunjukkan masih tingginya permintaan setelah lama terbiasa pesan lewat ponsel selama pandemi. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah, salah satu contoh kendaraan jadi alat usaha food truck. Food truck itu. Jadi itu tren kira 10 tahun belakangan nih ya. Jadi zaman aku awal nek kene kurang enek ning namanya food truck itu mesti diloro biasanya emang dudulan es krim atau makanan-makanan ringan ning. Jadi mulai ono food truck sing menyediakan panganan awan kuwi emang fenomena sing sekitar 10 tahun terakhir nih. Cuman ning selama pandemi ini kasihan juga. Pada dasarnya itu kayak pedagang kaki lima ya, Cak ya. Cuma aturan di Amerika Serikat sekali lagi itu udah nggak ruwet karena akeh yang diatur. Tapi buat mereka yang punya food truck ini lebih gampang lah ya. Malam bisa dibawa pulang ke rumahnya, terus disimpan atau diparkir di tempat yang aman. Nggak perlu nyewa nggon kayak restoran. Jadi biaya modalnya untuk food truck mengolah bisnis ini luwih terjangkau rendah lah ketimbang duwe restoran dhewe ini. Nah, dari habis ini kita punya cerita lain soal kendaraan di Amerika, tapi sawise sing siji. Ngiyup. Sakne sampean ketok kok wis paling nelongso di dunia itu kepanasan sebentar ya. Sumu aja, sampean niku gak kira-kira. Tapi ya nek Amerika itu enaknya kalau kita merasakan sumu itu 3 bulan atau maksimal 3 bulan aning. Baru kan nek pergantian musim, baru kira rada adem. Kok lek adem kok. Oh, adem kok. Ngomel maneh. Wis lah menungso itu piye lah. Enggak enek sing sambat terus. maneh. Tuhan itu bingung mungkin. Manusia itu kok serba tak kayak sing serba salah. Ya aku bingung piye dulu itu. Makanya manusia itu lama-lama bosen disalah-salahno, makanya sekarang ada namanya driverless car. Jadi akhirnya dilayani dengan mesin dan komputer. Driverless car itu salah satu tren yang sedang berkembang di Amerika Serikat. Sampean mungkin sudah banyak kenal, banyak juga teknologi mobil-mobil sekarang itu yang kayak, sampean itu gak usah nyetir, tapi sampean di belakang motor, cuma gak usah megang setir, nanti mobilnya jalan sendiri. Nah, swakemudi gitu nih ya. Nah ini orang-orang di California terutama, karena memang mereka lebih maju ya, mereka itu mulai menggolkan atau meloloskan kendaraan yang nggak ada pengemudi itu boleh jemput orang, Cak. Oh, jadi kayak taksi ngono. Loh, nggak bahaya ta? Nggak bahaya ta? Ini pertanyaanku. Tapi mungkin teknologinya kan beberapa kali eksperimen kan ono sing nabrak iki ngono ya. Jadi memang masih kontroversial ta? Masih belum lancar. Belum lancar. Tapi ya kan harus ada korban juga nggak masalah asal nggak meninggal gitu ya. Lah iya loh nih. Lah, itu kan harga dari sebuah penemuan tuh kadang-kadang memang memerlukan korban nih. No. Nah, tapi gimana pengalamannya orang yang sudah naik taksi online sing tanpa sopir iki, swakemudi iki. Wah, dulur. Musim panas ini, orang-orang di San Francisco seolah terbelah dua, antara warga yang sudah terbiasa melihat mobil swakemudi berlalu lalang dan para wisatawan yang terkesima dengan pemandangan tersebut. Catherine Allen termasuk yang pertama. Sejak akhir 2021, ia secara sukarela menjadi penumpang penguji coba taksi robot milik Waymo, anak perusahaan Alphabet. Good afternoon, Catherine. I've always felt safer in these cars than human drivers, which has been sort of strange, I think, because I think that the feeling of a lack of safety from it comes from just not having that human there to have direct communication with. But really, though, it's been driving within the speed limit all the time. It's very conservative, sometimes too much. It usually gives a lot of space to bicyclists that I've seen. Sementara itu, warga San Francisco yang seorang bapak rumah tangga ini memesan taksi swakemudi pertamanya melalui aplikasi Cruise, anak perusahaan General Motors. Awalnya, ia merasa agak horor melihat setir mobil yang berputar sendiri. Akan tetapi, it was awesome. I would do it again anytime. I like it. It's very peaceful in there. You know, there's not the chatter, there's not the weird radio station playing whatever random music the driver likes to listen to, or I thought it was very comfortable, and I could actually see getting some work done in there, and it's private and safe. Taksi-taksi swakemudi di San Francisco dioperasikan oleh Waymo dan Cruise. Keduanya diizinkan untuk beroperasi setiap hari di kota itu, kecuali di jalan bebas hambatan.
Sejauh ini, insiden yang paling sering menimpa taksi otonom adalah berhenti di tengah jalan. Pemerintah kota San Francisco pun meminta Cruise mengurangi jumlah armadanya. Sementara mereka menyelidiki 2 insiden tabrakan akhir Agustus lalu. Taksi swakemudi juga memecah opini warga. Pegiat lingkungan menuduhnya melanggengkan kedikdayaan mobil pribadi. Sementara Perhimpunan Warga Difabel menyebut taksi swakemudi tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka. Serikat Kerja juga khawatir hilangnya lapangan pekerjaan. Meski demikian, banyak juga yang menganggap taksi swakemudi bermanfaat. And off we go. Waymo mengatakan ada lebih dari 100.000 orang yang mengantre dalam daftar tunggu layanannya. Menurut konsultan pemasaran President's Research yang berbasis di Kanada dan India, pasar kendaraan swakemudi di seluruh dunia sendiri hingga tahun lalu telah mencapai sekitar 121 miliar dolar Amerika dan akan tumbuh mencapai sekitar 2.300 miliar dolar 9 tahun ke depan. Dari San Francisco, California, VOA. Sampai wanita? Wani. Tapi kita bisa misalkan ada kondisi tertentu kita bisa mengambil alih. Ya gak iso Pak ya. Aku mengalami, maksudku ada di style nggak misalkan kalau terjadi ternyata ngawur sing komputer itu terus diambil alih kemudi seperti biasa. Sampean ngono muncung. Oh, jok lek. Nek ngono sampean naik numpak taksi ku lak deg-degan terus ya. Saiki aku tak ngambil saiki ta. Stres sampean. Sebuah inovasi yang sekarang masih belum kebayang ya Cak ya, tapi juga banyak inovasi-inovasi yang kayak 20 tahun yang lalu itu kita masih nggak kepikiran. Tapi sekarang udah jadi kebiasaan gitu lah. Mungkin ini salah satu jalan menuju kebiasaan baru, nggak tahu. Saya yakin dalam waktu berapa tahun, puluh tahun ya itu akan menjadi norma umum itu, jadi suatu yang mainstream New juga. Normal. Iya, tanpa sopir. Ya. Untuk medeni aja nih. Demit aja Nah, sampean terlalu banyak memberikan kepercayaan pada manusia sebenarnya. Nah, dulu harus kini aku mau belajar bahasa Inggris sana untuk jagat neko-neko tapi sakwise sing siji. Wis ngiyup, lingkuh busan nyaman, berusaha menyamankan diri dalam situasi yang panas dulur ya. Ini gara-gara dia sing komplain sambat-sambat tok iku lho. Sampeyan niku nyalahno aku terus. Emang nek nyalahno wong liya iku enak Gampang. aja deh, padahal diri. Jangan menyalahkan keadaan, salahkan teman. Atau siapalah keluarga atau siapa ngono. Liane ngono ya. Nah, kalau misalnya berkendaraan di Amerika Serikat itu juga hampir sama ya seperti di Indonesia, harus punya SIM. Terus tapi di sini tuh macam-macam SIM-nya tuh ya cuma satu ya, Cak ya? Enggak juga, misalkan ada kategori juga nih, misalkan sampean pengen jadi supir tergandeng gede-gede kayak dewe-dewe ono. Bahkan moge iku ki yo nek dhewe ning motor gede sing mau kene-kene ki yo untuk SIM dhewe khusus. Jadi anak kategori-kategori sesuai dengan CC-nya juga nih, kayak Indonesia meh podo. CC. Mesinnya ya, besarnya seberapa gitu. Dan itu harus ngambil tes ya, Cak ya? Iya, ora iso nek kene nyogok-nyogok ora iso. Nah, misalnya sampean mau belajar tapi bukan belajar nyetir di Amerika. Belajar bahasa Inggris. Nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. A trip to faraway beaches or mountains is great. But staying close to home can be fun too. Staycation. Jonathan, do you have any plans to travel for the long weekend? Nah, I'm going to make this holiday a staycation. My last vacation outside the city was a lot of work. Well, I hope your staycation is a lot of fun. Hey, like the song, Staycation, all I ever wanted. Staycation meant to be spent at home. Okay, enough. A staycation is a vacation spent visiting places in your local area. It combines the words stay and vacation. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Masih penduduk paling akeh sak donya. Prestasi India nang Olimpiade jeblok lur. Tapi jek salah. Negara iki duwe Olimpiade dhewe jenenge Olimpiade Desa sing kapan kae dianakno nang Desa Kilaraipur, Punjab. Sekitar
seket atraksi utawa unjuk bakat ditampilno nang acara iki lur. Kayak iki lur, geret mobil barek untu. Lah apa ora wedi potel untune. Jarane wis dicoba-jabu nang nggone Mbah Dukun. Ora mung mobil, ana ya sing ngangkat tumpukan boto sing abote puluhan kilo ambek untune. Sikat gigine nganggo kawat iki lur. Isi nang ajang Olimpiade desa nang India sing dianakno meneh sakwise 3 tahun prai mergo pandemi lur. Lek mau ana unjuk kekuatan untu, cacake iki unjuk kekuatan kuping. Kupinge loro dicantoli rantai nggo ngangkat beban puluhan kilo lan dekne kasil mecahno rekore dhewe. Sing paling asik ya cacake iki lur, unjuk keterampilan maca koran barek numpak motor. Iki tenan maca apa ndelok fotone tok ae lur. Teko India ngalih nang Suriah, tepatnya nang ibu kotane Damaskus, sing lagi rame nang media sosial mergo ono salon kecantikan sing ngenalno terapi kecantikan wajah ambek bekecot. Masioterapi iki wis umum nang Asia, iki isih pisanan nang Damaskus lan ternyata akeh sing teko nang salon lan gelem raine digrempeti bekecot. Jarine cairan sing metu saka bekecot kuwi marakno kulit rai tambah kinclong. Brik bedak lulur bakal bangkrut iki lur. Ngomong-ngomong soal berkendara di Amerika, Cak, aku tuh jek tas dapet SIM. Bangga rek aku. Tenanan apa nembak iku? Tenanan. Tenanan to. Pikir nembak. Nek kene enggak oleh nembak. Gagal pisan tas aku. Oh, tas pisan tok ora masalah aku ndek kanca sik 10. Oh ngono Lagi sampean berhasil dhewe. iku. Sing ngene tasne tere iku lho. Oh, ya itu. Mergo ono sak jare ono sing lho ning sing parkir sing paralel, kuwi sing rada angel jarene. Ya, banyak juga ya dan selain misalnya sampean lihat yang beda di sini itu adalah setirnya itu ada di sebelah kiri ya, Cak. Iya, benar. Itu satu. Terus peraturan berkendara di Amerika itu menurut aku cukup ketat ya, Cak ya. Cukup ketat meskipun wong kene padha elek nek polisi akeh sing melanggar. Iya. Cuman enaknya itu ning sampean turis pengen yang Amerika pengen nyewa mobil kuwi rada gampang. Soalnya SIM Indonesia iku ning diakui nek Amerika. Lah iku enaknya juga karena Amerika ono ketate tapi juga ono longgare gitu. Mengizinkan lah sampai misalnya mau melakukan nang kene. Nyewa yang bandara. Kan. Nah, dulu udah 30 menit kami menemani sampean. Lah misalnya sampean dua pertanyaan atau punya saran, pengen tahu cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke warung@voanews.com. Utawa nang media sosial, ono YouTube, ono Instagram, ono Facebook, Twitter barang wis pokoknya sampean goleke VOA Indonesia nek kono wis enak nyemplung barang. Informasi kabeh nek kono. Dari Washington DC, aku ning Jini. Aku Cak Supri. Sing mburi kamera ono Cak Rifan, nyun pamit dulur.